tembakan. Dia membunuh 2 polisi lagi, lalu menyalakan telepon, dengan sengaja mengungkapkan lokasinya, untuk memancing polisi agar menangkapnya. Siapa sangka polisi tidak bisa menangkap orang tersebut, juga menderita korban jiwa yang serius. Saat ini dia sudah berputar di belakang polisi, menculik seorang petugas polisi. Kemudian siaran langsung menyatakan perang terhadap polisi secara nasional, karena peradilannya korup, menyebabkan ayah Yojin dipenjara secara tidak adil selama 13 tahun. Sejak hari ayahku ditangkap, ada orang yang berulang kali menegaskan bahwa pria kaya Hyung Min adalah pembunuh sebenarnya. Tapi kalian bajingan tidak menyelidikinya. Karena keluarga hewan itu punya uang dan kekuasaan. Setelah itu, Yojin mengancam kantor polisi jika tidak melepaskan ayahnya akan membunuh semua polisi di seluruh negeri. Dia bermaksud menggunakan metode ini untuk membersihkan nama ayahku, untuk mencegah Yojin membunuh orang yang tidak bersalah. Petugas polisi kriminal Tae Seok tiba di penjara. Temui ayah Yojin, Tuan Song. Tae Seok bilang dia punya bukti pelakunya. Tidak lama lagi hukumannya akan dibatalkan. Tapi sekarang yang terpenting adalah menasihati Yojin untuk segera berhenti. Jangan membuat kesalahan lagi. Tae Seok melihat Tuan Song masih ragu. Segera bersumpah untuk menjaminnya. Hanya perlu Yojin mengaku. Saya akan membantu Yojin mendapatkan keringanan hukuman. Anda menepati janji Anda saat mengatakannya. Aku bersumpah. Tuan Song setuju untuk tampil dan membujuk Yojin. Dia pergi ke tempat putranya melakukan siaran langsung. Ketika saya melihat Kapten Chon Man, Tuan Song sejenak kehilangan kendali. Aku hanya ingin segera mengambil nyawanya. Tahun itu Chon Man berkolusi dengan Hyung Min. Nyalakan pembunuhan itu pada Tuan Song. Tae Seok memborgol dirinya pada Tuan Song, lalu menyuruhnya untuk memegang megafon dan berbicara dengan Yojin. Yojin, ayah di sini. Saat ini, Yojin berada di dekatnya sambil melihat ayahnya. Ayah. Anak laki-laki. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 13 tahun. Dia akhirnya bisa bertemu ayahnya lagi. Tapi karena kita tidak mendapatkan keadilan, Yojin telah mengubah dirinya menjadi iblis pembunuh. Ayah dan anak saling berpelukan dan menangis. Tuan Song menasihati putranya untuk segera berhenti. Maafkan orang yang tidak bersalah. Tapi Yojin sangat membenci polisi. Menolak untuk mendengarkan. Tuan Song memberitahu Yojin bahwa Tae Seok punya bukti. Tangkap pelaku sebenarnya, dia akan segera dibersihkan. Harusnya menasihati Yojin agar tersesat lagi. Siapa sangka Chon Man akan mendengarnya. Saat ini, bom waktu Yojin mulai mengeluarkan asap. Pemandangan menjadi kabur. Yojin memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan borgol ayahnya. Menarik ayahnya pergi. Tae Seok dengan cepat mengejar dan menangkap kedua orang itu. Ayahmu belum dibebaskan. Apakah Anda berencana menjadi buronan penjahat seumur hidup Anda? Dengarkan. Ketika Yojin agak terguncang. Tepat pada saat ini, terdengar suara tembakan. Tuan Song langsung kehilangan nyawanya. Chon Man takut kolusinya dengan Hyung Min tahun itu terungkap. Jadi bunuh orang dan bunuh orang. Dia juga berniat membunuh Yojin. Untungnya, Tae Seok segera menghentikannya. Dia marah dan memukulnya. Saat ini, pistol Yojin sudah kehabisan peluru. Dia harus meninggalkan ayahnya dan melarikan diri dengan panik. Tae Seok buru-buru mengejarnya. Yojin berlari melintasi rel kereta dan berbalik untuk melihat Tae Seok. Kereta cepat menghentikan langkah Tae Seok. Ketika kereta lewat, Yojin telah menghilang. Saat ini, Chon Man berlari. Dia juga berniat membunuh Yojin. Tae Seok tidak bisa menahan amarah di hatinya. Song dijebak olehnya dan dipenjara secara tidak adil selama 13 tahun. Cukup menyedihkan. Sekarang kamu bahkan menembaknya hingga mati. Jangan katakan pembelaan yang sah. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa dia sengaja membunuh orang. Yojin, aku masih belum sempat membersihkan nama ayahku. Ayah ditembak mati oleh polisi. Dia sangat membenci polisi. Aku bersumpah sampai mati bahwa aku harus membalaskan dendam ayahku. Jadi Yojin punya bom di sekujur tubuhnya. Lepaskan saja tanganmu. Dalam jarak 100 meter dari sini akan meledak. Panggil Chon Man-mu ke sini untuk mati. Dia berjalan di jalan yang sibuk. Para pemimpin senior ingin mengurangi kerugian seminimal mungkin. Jadi diputuskan kalau Yojin hanya akan pergi ke suatu tempat yang sedikit orangnya. Akan segera menembaknya hingga mati. Tapi Tae Seok tidak setuju. Karena hal itu akan menyebabkan beberapa orang terluka. Tapi kata Kapten Tim Aksi, arahnya jelas, tujuan utamanya adalah kantor polisi. Lebih baik orang mati daripada polisi mati. Tae Seok tidak berani percaya kalau ada petugas polisi yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia mengambil walkie-talkie, pergi meyakinkan Yojin sendiri. Tae Seok berjalan di depannya, menyuruh Tuan Song untuk meninggalkan relik untuknya. Jika kamu mau, masuklah ke mobil bersamaku. Untuk mendapatkan relik tersebut, Yojin segera mengikuti Tae Seok masuk ke dalam mobil. Kali ini Kapten memberi perintah jika ada tanda-tanda yang tidak biasa, kan menembak mobil itu. Untuk menyelesaikan misinya, dia rela mengorbankan Tae Seok. Di kompartemen mobil, Tae Seok mengeluarkan lukisan Tuan Song. Ayah dan anak selalu ingin mengambil foto keluarga. Lukisan ini sangat penting bagi Yojin, tapi dia tetap bersikeras untuk membalas dendam. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Tae Seok, memaksanya untuk memberinya lukisan itu. Tae Seok melihat Yojin menolak mendengarkan nasihat. Segera mengeluarkan korek api dan mencoba membakar lukisan Tuan Song. Yojin melihat itu dan langsung panik. Tepat setelah itu, Tae Seok mengancamnya. Jika Anda menginginkan lukisan Tuan Song, lepaskan bom yang ada pada Anda. Yojin harus berkompromi. Dia memasang palang pengaman ke detonator. Lalu lepaskan bom yang ada padanya. Tae Seok pun menyimpan korek apinya. Dua orang saling mengeksplorasi, perlahan mendekat. Namun tepat pada saat itu Tae Seok hendak mengambil bomnya. Yojin tiba-tiba mengambil tindakan. Dengan cepat mengendalikan Tae Seok, lalu mengambil lukisan ayahnya. Yojin bersiap memasang kembali bom tersebut, melanjutkan balas dendamnya. Jika kamu terus seperti itu,
kamu akan mati. Kebencian telah membutakan Yojin. Sekarang dia sudah gila. Jika Chon Man ingin menjadi kura-kura, jangan berani-berani bertemu dengannya. Yojin akan pergi ke pusat perbelanjaan dengan orang terbanyak yang keluar masuk untuk meledakkan bom. Menyebabkan orang tak bersalah mati karena Chon Man. Karena itu, polisi terpaksa membebaskan ayahnya. Dari sana, kami menyelidiki Chon Man. Jika Tae Seok ingin menghentikannya, Yojin harus membunuh Tae Seok. Lihatlah anak laki-laki yang lugu dan menggemaskan itu. Ini telah berubah menjadi ini. Tae Seok sangat patah hati. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, Tae Seok terpaksa memegang radio untuk mengungkap lokasi Yojin. Antara L dan G, pada huruf A, adalah keluarga yang bahagia, tapi itu berakhir tragis. Ketika suara tembakan terdengar, kantor polisi bertepuk tangan hangat. Chon Man adalah orang yang paling bahagia, tapi dia masih memiliki kekhawatiran. Tuh Tae Seok. Tae Seok mengawasinya. Sekarang kita harus segera melenyapkan Tae Seok. Jadi Chon Man datang mencari pembunuh berantai Dong Yun untuk bekerja sama. Lepaskan saja binatang ini, dia akan mengambil nyawa Tae Seok. Jadi Chon Man membantu Dong Yun menyamar sebagai mayat dan memasukkannya ke dalam kantong mayat. Melalui ambulans, bawa dia keluar. Di tengah jalan, Dong Yun mengambil pisau dan menggorok sakunya. Setelah keluar, dia secara brutal membunuh pengemudinya dan melemparkan tubuhnya ke pinggir jalan. Lalu telepon Tae Seok, menyuruhnya untuk memberinya kejutan. Tak lama kemudian, bel pintu rumah Tae Seok berbunyi. Istri Tae Seok sendirian di rumah. Tanpa ragu, dia segera membuka pintu. Dong Yun menahan lawannya dan menusuknya tepat di perut. Istri Tae Seok berencana mengambil telepon dan menghubungi polisi, tapi ditendang oleh Dong Yun. Kemudian dia berulang kali mengambil pisau dan menikamnya. Benar-benar binatang buas. Saat istri Tae Seok menghembuskan nafas terakhirnya, Dong Yun menelepon Tae Seok lagi. Jangan kembali. Saat ini Dong Yun sedang melihat kartu identitas istri Tae Seok. Sebagai hadiah untuk memperingati pembunuhan itu, Tae Seok menerima panggilan telepon tersebut dan segera berlari pulang. Ketika Anda sampai di sana, Dong Yun telah menghilang, dan istrinya kehilangan nyawanya. Ada banyak luka pisau di tubuhnya. Lihat istrinya menderita seperti itu ketika dia masih hidup. Hati Tae Seok sakit sekali. Dia bersumpah untuk membuat binatang itu membayar utangnya dengan darah. Keesokan harinya, polisi menemukannya. Jenazah pengemudi ambulans tergeletak di pinggir jalan. Tapi ambulannya hilang. Tae Seok segera menyuruh bawahannya untuk memeriksa ambulans di seluruh kota. Memblokade semua pintu keluar kota. Sekarang dia tiba-tiba teringat. Di dalam rumah ada boneka beruang dengan kamera terpasang. Terkadang prosesnya kembali, Dong Yun membunuh istrinya. Tae Seok menyuruh Ji Deok pergi mengambil bukti ini. Siapa sangka Chon Man, saat memeriksa rumah Tae Seok, menemukan boneka beruang itu. Dia menghapus semua video yang ada di sana. Terima kasih kepada peretas yang mencari. Tae Seok mengetahui lokasi umum Dong Yun. Dia segera pergi ke sana untuk menghentikannya. Benar saja, tak lama kemudian, sebuah ambulans terparkir di tengah jalan. Selamanya mengemudi menuju Tae Seok. Dong Yun menemukan Tae Seok dan segera menoleh. Dia segera mengejarnya. Dua orang itu mengejar dengan panik di jalan. Tae Seok berulang kali menabrak ambulans. Tapi tidak ada gunanya. Ambulans hanya perlu sedikit bersandar, menyebabkan mobil Tae Seok kehilangan arah. Tae Seok mengemudi di depan ambulans. Kemudian rem mendadak dan tarik rem tangan untuk memaksa ambulans berhenti. Namun mobil kecil Tae Seok kalah bersaing dengan mobil besar. Mobilnya dibuang. Dong Yun pergi ke pusat perbelanjaan. Kemudian keluar dari mobil dan berlari masuk. Tae Seok segera menyusul. Dia mengejar ke ruang ganti. Periksa setiap ruangan satu persatu. Oh, maafkan saya. Saat ini, Tae Seok melihat lantai kamar pas. Memiliki pakaian yang mirip dengan pakaian Dong Yun. Namun ketika dia masuk ke dalam, dia tidak ada di sana. Saat ini, Chon Man tiba-tiba muncul. Tangkap Tae Seok atas tuduhan kejahatan. Berusaha membunuh istrinya. Ternyata setelah Dong Yun membunuh istri Tae Seok, meninggalkan pisau dengan sidik jari Tae Seok di lokasi kejadian. Apakah kamu gila? Nama Dong Yun ada di dalamnya. Chon Man jelas sengaja mengulur waktu agar Dong Yun bisa kabur. Benar saja, dia bersembunyi di balik gadis yang baru saja berteriak keras. Setelah Tae Seok dibawa pergi, Chon Man menelpon Dong Yun. Dia takut dia akan ditangkap. Pada saat itu akan melibatkan saya. Oleh karena itu, jalan keluar telah disiapkan untuk Dong Yun. Biarkan dia melarikan diri dengan cepat. Dong Yun langsung menyetujuinya. Tapi sebelum itu, dia ingin membunuh lebih banyak orang. Jadi Dong Yun pergi ke pusat perbelanjaan yang sibuk. Diserang secara terang-terangan, menghancurkan kepala orang seperti telur. Setelah Tae Seok ditangkap, forensik dengan cepat mendeteksi sidik jari. Pada pisau itu adalah rekayasa. Chon Man harus melepaskannya. Polisi pun mendapat laporan. Dong Yun membunuh orang di mall. Menteri memerintahkan Tae Seok untuk segera menangkap Dong Yun dan membawanya ke pengadilan. Setelah dibebaskan, Tae Seok seperti binatang buas. Ketika dia tiba, adegan itu sangat kacau. Namun meski begitu, Tae Seok segera menemukan Dong Yun. Ketika dia melihat bahwa dia terekspos, dia melarikan diri. Dong Yun membajak sebuah mobil, menjatuhkan orang yang duduk di kursi penumpang. Saat Tae Seok berlari keluar, Dong Yun pun pergi. Tae Seok pun dengan cepat melaju untuk mengejarnya. Karena saya tidak familiar dengan jalannya, Dong Yun melaju ke jalan yang diblokir karena konstruksi. Saya melihat tidak ada cara untuk lari. Dong Yun mengangkat tangannya dan berlutut untuk memohon. Namun tetap tak lupa mengejek Tae Seok. Menjadi petugas polisi kriminal bahkan tidak bisa melindungi istrinya. Jadi apa gunanya menjadi petugas polisi? Apa gunanya menangkap saya sekarang? Tae Seok mengabaikannya, lalu ambil korek api, membuangnya ke tempat yang ada bensinnya. Saya berniat mati bersama binatang ini. Tae Seok mengira semuanya sudah berakhir. Siapa sangka ada orang misterius yang bisa menyelamatkan Tae Seok dari kematian. Setelah Dong Yun diledakkan, selama konferensi pers, polisi mengumumkan, kasus pembunuhan berantai telah berakhir. Tepat ketika semua orang mengira hidup akan kembali normal. Sekali lagi, seorang pria bertopeng badut muncul dan berkeliling melakukan kejahatan.
Setelah membunuh seseorang, dia tidak langsung meninggalkan tempat kejadian. Dia juga mengangkat selembar kertas di depan kamera untuk menantang polisi. Dikatakan, "Saya Dong Yun. Saya kembali." Tapi Dong Yun kehilangan nyawanya. Saat dikejar polisi, Tae Seok tidak mempercayainya. Dia segera menuju TKP untuk menyelidiki. Dari leher korban, bekas sengatan listrik terlihat jelas. Pelaku dipastikan menggunakan tongkat listrik hingga membuat korban pingsan. Kemudian dibunuh. Tae Seok yakin pembunuhnya bukanlah Dong Yun. Karena cara penyerangan Dong Yun sangat cepat dan tegas. Tidak akan menggunakan tongkat listrik. Setelah Tae Seok kembali ke kantor polisi, dia mengamati kamera di TKP berulang kali. Kemudian menemukan seorang pria yang mencurigakan. Saat polisi menyelidiki tempat kejadian, semua orang menyaksikan TKP. Hanya ada satu orang, fokus mengamati setiap orang di tempat kejadian. Sepertinya menikmati perasaan ini, poin ini sangat sesuai dengan psikologi si pembunuh mesum. Tae Seok mengidentifikasinya sebagai tersangka utama. Dia berspekulasi, dia kemungkinan akan terus melakukan kejahatan, untuk memuaskan psikologi sesatmu sendiri. Memang, keesokan harinya, di sebuah gang kecil, sesosok tubuh perempuan muncul kembali. Taktik kejahatannya identik dengan masa sebelumnya. Kali ini Tae Seok mencari pria yang ada di kamera. Di tempat kejadian, benar saja, dia ditemukan. Orang lain melihat sesuatu yang tidak biasa dan pergi. Hal ini membuat Tae Seok semakin yakin dengan tebakannya. Dia segera mengikutinya, lalu menyuruh bawahannya untuk bersiap beraksi. Tae Seok mengikutinya ke rumah jagal. Tapi begitu masuk, saya lupa jejaknya. Hanya melihat jaket lawan. Saat ini, Tae Seok masih belum mengetahui bahaya yang mendekat. Pria bertopeng itu diam-diam menggunakan tongkat listrik untuk membuatnya pingsan. Tepat saat ini dia berniat mencabut nyawa Tae Seok. Tae Seok memegang tangan orang lain, menggigit dengan keras. Saat itu, Ji Deuk datang berlari. Dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Gigitan Tae Seok tadi mengeluarkan darah pria bertopeng itu. Saya berencana untuk mengambilnya untuk pengujian. Tapi pria bertopeng itu tidak punya catatan kriminal. Hasil tes DNA tidak ditemukan dalam sistem kejahatan polisi. Sesudah ini, saya pikir si pembunuh akan lebih berhati-hati. Tak disangka, kali ini ia membuka live streaming. Pilih satu orang, dalam sebuah gedung, membunuh orang langsung di streaming langsung. Setelah menyelesaikan ceritanya, dia pergi ke depan kamera, memamerkan senjata berdarah. Adegan brutal itu membuat takut seorang gadis di departemen kepolisian. Dialah yang beruntung bisa lolos dari genggamannya. Pergi ke departemen kepolisian untuk berkoordinasi dengan penyelidikan polisi. Untuk mencegah pria bertopeng itu menyerangnya lagi. Ji Deuk dan seorang polisi wanita mengantarnya pulang. Tapi ketika polisi wanita itu membawa gadis itu dengan selamat ke dalam rumah, Ji Deuk duduk sendirian di dalam mobil. Pria bertopeng itu menculik Ji Deuk, lalu memanggil Tae Seok. "Muridmu yang paling berharga ada di tanganku. Bagaimana Anda ingin saya mengambil nyawanya?" Saat polisi tiba di lokasi kejadian, tempat ini penuh dengan bekas perkelahian, darah dan pecahan kaca di mana-mana. Saat ini, Ji Deuk diikat ke pipa baja. Pembunuhnya sedang memilih alat. Bersiaplah untuk menyiksa polisi ini. Dia menggunakan tang panas untuk menekan perut lawan. Aroma daging panggang naik. Bersamaan dengan itu terdengar jeritan yang mengerikan. Lalu dia menelepon Tae Seok. "Ku menculik Ji Deuk kesayanganmu. Bagaimana kamu ingin dia mati?" Setelah penyiksaan, pembunuhnya melepas topengnya. Dari ekspresinya terlihat dia sangat bersemangat. Dia melubangi pipa pembuangan uap, kemudian buka semua faucet. Seluruh kamar mandi akan berubah menjadi sauna raksasa. Dia bermaksud memasak Ji Deuk di tempat ini. Untuk menyelamatkan Ji Deuk, otak Tae Seok bekerja dengan kapasitas penuh. Dia menganalisis hubungan antara kasus-kasus tersebut, menemukan bahwa ketiga korban memiliki kesamaan. Beberapa tahun lalu, mereka ditangkap di kantor polisi karena berkelahi. Tae Seok mengekstraksi kamera dan menemukannya pada tahun itu. Saat itu, seorang petugas polisi berlari untuk menghentikannya. Siapa sangka tiga orang lainnya akan bergabung untuk mengalahkannya. Polisi itu tidak melawan. Siapa sangka seseorang akan memfilmkan adegan ini dan mempostingnya secara online, membuatnya tiba-tiba menjadi bahan tertawaan di kalangan polisi. Belakangan, dia juga dipecat karena hal tersebut. Lihatlah pembunuhan baru-baru ini. Kemungkinan besar rencana balas dendam petugas polisi tersebut sudah dipersiapkan sejak lama. Tae Seok segera pergi mencari istri polisi itu dan menjelaskan situasinya. Awalnya sang istri tidak percaya. "Suamiku adalah seorang pembunuh." Hingga kedua belah pihak saling dorong. Tae Seok menjatuhkan foto para korban. Dia hanya percaya, karena belum lama ini, suaminya memberinya sebuah kalung identik dengan korbannya. Dia ketakutan dan segera melepas kalung itu. Lalu memberitahu Tae Seok, suaminya mampus saat ini. Di kamar mandi dia membuka diri. Berdasarkan lokasinya, Tae Seok pergi ke kamar mandi. Padahal pembunuhnya tidak ditemukan. Namun untungnya ia mampu menyelamatkan Ji Deuk. Padahal Tae Seok baru saja mengatur segala sesuatunya untuk Ji Deuk. Kemudian si pembunuh melakukan kejahatan. Dia menangkap gadis yang cukup beruntung bisa lepas dari genggamannya terakhir kali. Gadis ini adalah orang yang sama tahun itu. Memfilmkan dia dipukuli, pembunuhnya bermaksud membunuhnya tepat di siaran langsung. Biarkan dia merasakan perasaan itu. Dipermalukan di depan seluruh negeri. Tepat pada saat dia hendak menyerang, sebuah mobil bergegas ke tempat kejadian. Sopirnya adalah Tae Seok. Sebelum Tae Seok menemukan gadis yang merekam video tersebut, namanya Jo Yeon. Apalagi si pembunuh malah menyerangnya. Tae Seok yakin dia akan kembali mencari Jo Yeon untuk membalas dendam. Jadi dia memasang lokasinya pada Jo Yeon. Setelah diketahui bahwa posisinya menunjukkan tanda-tanda kelainan, maka pasti ada masalah. Berkat pencari lokasi ini, dia menemukan Jo Yeon. Tae Seok keluar dari mobil dan dengan cepat mengalahkan si pembunuh. Lalu melepas topengnya, lalu dengan tenang matikan streaming langsung. Pembunuhnya mengambil pisau dari tanah, menuntut untuk membunuh Jo Yeon. Tae Seok memahami psikologinya dengan sangat baik. Ia yakin jika lawannya tidak lagi memiliki topeng, ia tidak akan berani membunuh siapapun. Tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Tae Seok menjatuhkannya lagi. Tepat pada saat itu Tae Seok melepaskan ikatan Jo Yeon. Pembunuhnya bermaksud untuk menyerangnya secara diam-diam. Namun Tae Seok melakukan serangan balik dengan tongkat listrik. Jo
Yeon terlalu takut. Setelah dilepas ikatannya, dia langsung berlari keluar. Untuk memastikan keselamatannya, Tae Seok dengan cepat berlari mengejarnya. Tapi secara bertahap, dia kehilangan jejak lagi. Tae Seok harus kembali untuk menangkap pembunuhnya terlebih dahulu. Tapi ketika dia kembali ke tempat kejadian, pemandangan di depan matanya membuat Tae Seok sangat terkejut. Pembunuhnya sudah mati. Orang di sebelahnya adalah Sun Jae. Apalagi senjata pembunuhnya juga berupa jepit rambut di kepalanya. Sun Jae dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Padahal bukti fisiknya jelas, tapi Sun Jae masih menyangkal sebagai pembunuhnya. Apalagi dia juga mengatakan kalau pembunuh sebenarnya adalah Yojin. Tae Seok sangat terkejut, karena sebelumnya Yojin tewas dalam ledakan tersebut. Ini tidak mungkin, tapi Sun Jae sepertinya tidak berbohong. Dia menceritakan situasinya saat itu. Sebelum kejadian, dia menerima pesan teks aneh. Saat itu, Sun Jae mengandalkan informasi di atas untuk menuju ke TKP. Lalu aku melihat si pembunuh terbaring tak bergerak. Tepatnya saat dia tertegun, Yojin menyambar jepit rambutnya. Ketika dia menjawab, bros itu menembus aorta si pembunuh. Saat itu juga ada seorang saksi. Itu adalah gadis yang kabur setelah diselamatkan oleh Tae Seok. Baru saja menemukan Jo Yeon. Dapat membuktikan Tae Seok tidak bersalah. Tapi kemudian, Jo Yeon hilang lagi. Tae Seok segera melancarkan pencarian. Saat mencari, dia menemukan bekas rem yang mencurigakan. Setelah mengekstraksi kamera di dekatnya, ditemukan. Saat Jo Yeon berlari ke sini, dia ditabrak mobil. Tae Seok menyelidiki mobil ini. Tak disangka, mobil tersebut diketahui digunakan untuk penyelundupan. Dia mengandalkan petunjuk ini, menemukan mobil di pabrik yang ditinggalkan. Saat Tae Seok sedang memeriksa mobilnya, seekor anjing mengambil sepotong daging yang berdarah. Kehabisan gudang, Tae Seok tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia segera bergegas masuk. Mandangan di dalam sangat mengerikan. Mayat menumpuk, perut masing-masing tubuh telah dibelah. Melalui penyelidikan, polisi menemukan ini adalah kelompok penyelundup berlian, berspesialisasi dalam merayu pria dan wanita cantik. Gunakan tubuh mereka untuk mengirimkan barang. Setelah berhasil dikirim, akan mendapatkan berlian di dalamnya. Trik yang sangat kejam. Tae Seok menyelidiki lebih jauh dan menemukan jawabannya. Kelompok ini sebelumnya diserang oleh Chon Man, petangkap kasus penyelundupan berlian. Tidak lama setelah mereka dibebaskan dari penjara, mereka mulai melakukan kejahatan. Tapi sekarang ini bukan hanya soal penangkapan mereka, karena mereka menculik seorang saksi penting pembunuhan lainnya. Jadi Tae Seok perlu menyelamatkan saksi, membebaskan Sun Jae. Chon Man sengaja menyarankan niat buruk pada Tae Seok. Dia menyuruhku pergi ke kantor polisi, mencuri berlian yang disita sebelumnya. Gunakan berlian untuk berdagang dengan penyelundup dengan imbalan saksi. Dan dia akan bertugas menghubungi mereka. Penanganan kasus yang dilakukan Tae Seok selalu tidak mengikuti peraturan kantor polisi. Malam itu, dia diam-diam menyelinap ke ruang penyimpanan barang bukti dan mencuri berlian tersebut. Pada tanggal transaksi, Tae Seok menyuruh Chon Man mengalihkan perhatian para penyelundup. Dan kamu pergi menyelamatkan orang. Tae Seok menemukan jalan masuk yang tak terduga. Meluncur dari pelat dongkrak yang miring, sampai ke penyelundup. Serangan tiba-tiba Tae Seok membuat mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Untuk memastikan keamanan, selama pertarungan, Tae Seok memasukkan pencari lokasi pada penyelundup. Dia dengan cepat mengalahkan mereka, berhasil menyelamatkan Jo Yeon. Namun saat ini, pihak Chon Man menemui masalah. Berlian miliknya dicuri oleh penyelundup. Setelah mendapatkan berlian tersebut, mereka langsung kabur. Ketika Tae Seok sadar, mereka telah melarikan diri. Dia harus membawa Jo Yeon ke biro untuk bersaksi mewakili Sun Jae. Sekarang sudah ada saksinya. Sun Jae dibersihkan dan dibebaskan. Jo Yeon memberitahu Sun Jae apa yang terjadi. Tae Seok ingin membersihkan namanya jadi dia melanggar peraturan Departemen Kepolisian. Mencuri berlian yang disita sebelumnya. Untuk berterima kasih padanya, Sun Jae memutuskan untuk membantu Tae Seok mendapatkan berliannya kembali. Saat ini, pencari lokasi Tae Seok mempunyai efek. Melalui locator, mereka dengan mudah menemukan para penyelundup. Lalu pilih alatnya. Serang mereka dan curi kembali berliannya. Penyelundup bukanlah lawan mereka. Kedua orang tersebut berhasil mendapatkan kembali berlian tersebut. Namun kali ini Chon Man bermain buruk. Dia memberitahu sutradara tentang Tae Seok yang mencuri berlian. Direktur ingin pergi ke ruang bukti untuk memeriksa apakah itu benar. Namun Tae Seok baru saja kembali dan belum sempat mengembalikan berlian itu ke tempatnya. Untungnya, Sun Jae membantu. Dia sengaja memicu alarm kebakaran untuk memperpanjang waktu, lalu pergi ke ruang penyimpanan bukti. Pasang kembali berlian pada tempatnya. Bantu Tae Seok menetralisir bahayanya. Tepatnya saat keduanya saling memberi selamat, Tae Seok menerima panggilan telepon dari Yojin. Seberapa banyak Anda memahami Sun Jae? Kamu bajingan, di mana kamu bersembunyi? Pembunuhan 13 tahun yang lalu, Sun Jae dan aku adalah kaki tangan. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Sun Jae. Hanya karena pacarku merengek padaku, Hyun Woo membunuhnya. Dua siswi kebetulan melihat pemandangan mengerikan ini. Tepat pada saat itu Hyun Woo hendak membunuh pacarnya. Ponsel Yowul tiba-tiba berdering, memperlihatkan dirinya. Hyun Woo menjambak rambutnya dan menariknya ke pacarnya, lalu memegang pisau dan mengancam Yowul untuk bermain batu, kertas, gunting dengannya. Jika Yowul menang, aku akan memaafkannya malam ini. Siapa sangka Yowul justru menang. Tetapi, Hyun Woo menyuruhnya untuk membunuh pacarnya sendiri. Saya tidak bisa melakukannya. Hyun Woo tidak bisa menunggu lagi. Segera menggenggam tangan Yowul yang memegang pisau, menusuk langsung ke arteri pacarnya. Pacar meninggal. Yowul tersenyum seperti orang mesum. Dia sangat menikmati keseruan membunuh orang. Anda dan saya adalah kaki tangan. Yowul ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berlari ke sungai dan membersihkan darah dari tubuhnya. Kali ini Taehi berjalan di samping Yowul. Dia merasa mereka harus memanggil polisi. Namun Yowul tahu keluarga Hyun Woo berhak melakukan hal tersebut. Meskipun mereka menelepon polisi dan membawanya ke penjara, berkat latar belakang keluarganya, dia masih akan segera dibebaskan dari penjara.
Terlebih lagi, Hyunwoo sangat mesum. Saat itu, saya pasti akan membalas dendam pada mereka. Jadi setelah berpikir matang, mereka memutuskan untuk merahasiakan hal ini. Namun setiap hari Yowul dipenuhi rasa takut. Saya khawatir akan ada jejak saya yang tertinggal di tempat kejadian. Jadi dia pergi ke sana untuk memeriksanya. Namun polisi telah menutup tempat itu. Apalagi malam itu, Yowul juga ditemukan oleh Tae Seok yang sedang bertugas. Yowul menemui polisi, langsung ketakutan dan lari. Dia berlari ke tebing dan melompat. Tae Seok dengan cepat memegangi Yowul, tapi hanya bisa mendapatkan label nama di ranselnya. Nama Yowul ada di sana. Lalu Tae Seok pun melompat turun, menyelamatkan Yowul. Dia mengambil ranselnya untuk mengkonfirmasi identitas Yowul. Siapa sangka di ranselnya ada pisau yang membunuh pacar Hyunwoo. Tae Seok memikirkan tentang pemeriksaan forensik. Sesuai dengan kedalaman luka, pelaku kemungkinan besar adalah perempuan. Tae Seok bertanya pada Yowul apakah dia pembunuhnya, tapi dia terus menyangkalnya. Tae Seok tidak mempercayainya. Dia juga bermaksud membawa Yowul ke tempat interogasi. Yowul ketakutan dan harus menceritakan apa yang terjadi malam itu. Setelah memahami situasinya, dia menyuruh Yowul pergi ke stasiun untuk mengidentifikasi pembunuh sebenarnya. Tapi karena dia takut Hyunwoo akan membalas dendam padanya, dia langsung menolak Tae Seok. Siapa tahu, Tae Hee. Karena hati nuraniku sangat bersalah, pergi ke kantor polisi untuk membantu mencari pelaku. Polisi segera memberitahu Chon Men. Saat itulah Tae Hee dibawa ke ruang saksi. Polisi melihatnya, menyadari kalau Tae Hee adalah adik perempuan Tae Seok. Jadi dia segera pergi menemui Tae Seok untuk mengklarifikasi situasinya. Dari Tae Hee, Tae Seok tahu kalau pelakunya mempunyai mentalitas mesum dan taktik yang kejam. Latar belakang keluarga termasyur. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ku tidak bisa membiarkan adikku mengambil risiko. Harus memanggil Yowul, berbohong bahwa ibunya sedang dalam masalah. Berada di kantor polisi untuk menyelidiki. Aku ingin dia datang ke sini sekali. Yowul tidak tahu apa-apa, ditipu untuk pergi ke ruang saksi. Tae Seok kemudian memberitahu Chon Men bahwa saksinya adalah Yowul. Tae Seok pikir dia hanya perlu merahasiakan identitasnya. Maka Yowul hampir aman. Siapa sangka Chon Men akan membawa Hyunwoo kemari. Dia meminta Yowul untuk hanya mengakui bahwa Hyunwoo adalah pembunuh sebenarnya. Dia menatap Yowul dengan senyum jahat. Coba saya lihat siapa saksinya. Jadi itu kamu gila. Bukankah Anda berjanji untuk melindungi saksi? Anda harus mengonfirmasinya secara langsung untuk melindunginya. Paman polisi, kenapa kamu berbohong padaku? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang saksi. Saya tidak melihat apapun. Tae-hee ada di kamar sebelah. Saking takutnya aku terjatuh dari kursi. Setelah itu, Tae Seok khawatir kalau Hyunwoo akan mengetahuinya. Adikku adalah saksinya, jadi bawa dia ke kota lain. Saat ini, suara Yowul terdengar lagi. Jika itu kamu, tidak apa-apa kan? Anda seorang petugas polisi, tidakkah Anda merasa terhina? Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Jika orang itu membunuhmu, aku akan bertanggung jawab. Anda harus mengingatnya selama sisa hidup Anda. Siapa sangka hari ini akan datang begitu cepat. Hyunwoo menyerbu masuk ke rumah Yowul, memukul wajah dan wajahnya. Tepatnya saat dia hendak mengambil kartu identitas Yowul. Ibunya kembali tepat pada waktunya. Lihat adegan ini. Dia segera berlari mempertaruhkan nyawanya bersama Hyunwoo, memberi Yowul waktu untuk melarikan diri. Pada akhirnya ibunya dibunuh secara brutal. Sejak itu Yowul dan Hyunwoo juga menghilang. Tragedi ini menjadi simpul di hati Tae Seok, juga membuatnya berubah total. Sekarang Tae Seok menjadi seseorang terlepas dari trik untuk menyelesaikan kasus ini. Saat Anda sendirian di rumah, ingatlah untuk mengunci pintu dengan rapat. Gadis ini tidak suka mengunci pintu. Pembunuh mesum itu masuk dengan angkuh, yang dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Ketika dia sadar, dia memegang senjata untuk menyerang. Polisi menerima laporan tersebut dan tiba di lokasi kejadian. Melalui penyelidikan, metode melakukan kejahatan ditemukan. Sangat cepat dan kejam. Tapi ada hal yang aneh. Pelakunya lagi bawa korban dari lantai 1 ke kamar tidur lantai 2. Tae Seok melihat adegan ini persis sama. Adegan orang tua Sun Jae dibunuh. Hanya satu hal, kali ini banyak ditemukan sidik jari pelaku di lokasi kejadian. Sepertinya dia sengaja meninggalkannya. Pemeriksaan sidik jari forensik milik pembunuh yang melarikan diri, Hyung Min. Hal ini membuat Tae Seok sangat bingung, karena setelah Hyung Min menyerangnya, kan membersihkan TKP. Tidak mungkin meninggalkan bukti kejahatan. Kali ini, dua deretan foto di jalan menarik perhatian Tae Seok, serta foto korban dan suami korban. Ada juga foto orang asing, tapi hanya separuh wajahnya. Tanggalnya juga tertulis di sana. Tepatnya 2 hari kemudian, Tae Seok menyadarinya. Mungkin saja Hyung Min menantang polisi, sengaja meninggalkan prediksi pembunuhan. Ingatkan polisi tentang waktu dan tempat kejahatan berikutnya. Tae Seok bahkan lebih terkejut lagi ketika dia melihat Sun Jae juga tiba di lokasi kejadian. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menerima pesan teks yang aneh, termasuk alamat dan foto TKP. Jelas Hyung Min mengirimkan pesan ini. Tae Seok tidak punya waktu untuk menganalisis motifnya. Saat ini hal yang paling penting adalah untuk mencegah dia menyerang lagi. Dia pun langsung menelepon suami korban untuk mengordinasikan penyelidikan. Tae Seok bertanya padanya apakah dia tahu di mana foto ini diambil. Pihak lain mengatakan dia tidak tahu, karena foto ini bukan diambil oleh istrinya. Istrinya adalah seorang fotografer profesional, tidak mungkin hanya menangkap separuh wajah pelanggan. Sekarang itu merepotkan, jumlah informasi berguna dalam foto terlalu sedikit. Hampir mustahil untuk mengetahui di mana foto itu diambil. Tepat pada saat semua orang menemui jalan buntu, Tae Seok menemukan serangkaian angka di jendela. Jendela jenis ini dihentikan 20 tahun yang lalu. Artinya, hanya rumah-rumah tua yang memilikinya. Berdasarkan penelusuran, hanya ada satu subarya yang memenuhi kondisi tersebut. Bantu mereka mempersempit ruang lingkup penyelidikan mereka. Namun di subwilayah ini terdapat beberapa ribu rumah tangga. Tapi sebentar lagi akan tiba waktunya bagi Hyung Min untuk melakukan kejahatan. Hanya mengandalkan foto untuk mengecek setiap rumah tangga, pasti tidak cukup.
melihat bahwa waktu penyerangan sudah dekat, dan juga bangunan yang belum diperiksa. Untuk mempercepat kemajuan, Tae Seok pergi ke atap, ikat talinya dengan kuat, kemudian geser ke bawah untuk memeriksa setiap ruangan. Saya melihat ruangan di foto, tapi saat Tae Seok masuk, pemilik perempuan sudah mati. Orang yang meninggal itu juga memegang foto di tangannya. Tae Seok tiba-tiba teringat, adegan ini sangat mirip dengan saat orang tua kandung Tae Hee dibunuh 13 tahun yang lalu. Tae Seok mengambil foto itu dari tangan korban. Deteksi bangunan di foto, itu adalah restoran orang tua Sun Jae 13 tahun yang lalu. Siapa sangka Sun Jae akan menyerbu masuk saat ini. Lihat adegan ini, kenangan 13 tahun yang lalu. Sedikit demi sedikit muncul di benaknya. Tae Seok dengan cepat mendorongnya ke samping. Bertanya pada Sun Jae kenapa dia datang ke tempat kejadian. Ketika dia menjelaskan bahwa dia menerima pesan aneh, Tae Seok menerima panggilan aneh. Apakah Sun Jae mengingat sesuatu? Memang perasaan kuat itu masih berpengaruh. Sebelumnya Sun Jae, pengecut seperti itu. Apa yang Anda rasakan saat melihat TKP? Menarik. Tae Seok menyadari tujuan Hyung Min. Dia ingin membangkitkan kenangan menyakitkan Sun Jae 13 tahun yang lalu. Biarkan dia hidup daripada mati. Tae Seok harus segera membawa binatang itu ke pengadilan. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dia meraih sabuk pengaman dan melompat ke bawah. Tapi masih satu langkah lambat. Hyung Min mengemudikan mobil pengantar barang dan melarikan diri. Tae Seok memegang pipa baja di dekatnya. Mengejar. Dia memukul Hyung Min dengan keras. Siapa sangka dia masih bisa bangkit dan kabur. Tae Seok dengan cepat mengejarnya. Hyung Min tidak ingin Tae Seok menyusulnya. Di tengah jalan, dia diam-diam menjemput seorang pria. Tebas lehernya, nyawa manusia penting. Tae Seok harus menyelamatkan orang-orang, membiarkan Hyung Min melarikan diri. Setelah dia melarikan diri, masih belum berencana untuk berhenti. Dia menyelinap ke rumah Sun Jae. Siapa sangka dia akan menemukannya. Sun Jae dengan tenang duduk dan berpura-pura membaca dokumen. Ketika Hyung Min mencoba menyerang secara diam-diam, dia memegang tongkat listrik dan dengan mudah mengendalikannya, lalu mengikatnya ke batang besi. Menginterogasi Hyung Min karena mengiriminya pesan teks. Apa tujuannya? Melihat itu dia tidak menjawab dengan jujur. Dia mengambil bros itu dan menusukkannya dengan keras ke kaki Hyung Min. Dia dengan patuh mengaku, dia ingin membangkitkan kenangan menyakitkannya. Melihat Sun Jae menderita dan tersiksa, lalu bunuh dia. Begitulah cara merangsangnya. Setelah mengetahui tujuan Hyung Min, Sun Jae hampir berniat bunuh diri. Pada saat yang sama, kirim pesan ke Tae Seok. Tae Seok menerima kabar tersebut dan segera pergi ke rumah Sun Jae. Saat ini, Hyung Min mulai bercerita. Adegan di mana ibu Sun Jae dibunuh memberinya kejutan yang parah. Terus-menerus muncul di kepalaku. Adegan tragis tahun itu. Karena serangan itu, Sun Jae tidak menyadarinya. Batang besi itu mulai bergetar. Tepat saat Sun Jae masih bermimpi, Hyung Min menarik batang besi itu, menghancurkan Sun Jae ke tanah. Lalu dia memecahkan bingkai foto itu. Ambil pecahannya dan potong talinya di tangan Anda. Lalu menarik tirai dan mencekik Sun Jae. Saat ini, Tae Seok tiba. Hyung Min mendorong Sun Jae keluar jendela, lalu lari. Tae Seok memeriksa luka Sun Jae terlebih dahulu. Dia membiarkan Hyung Min kabur lagi. Setelah dia melarikan diri, menemukan ada banyak polisi di jalan. Untuk menyelesaikan rencana Anda dengan mudah, Hyung Min datang mencari pasangan lamanya, juga Chon Man. Dia ingin dia memberikan semua informasi polisi. Sebelumnya Chon Man membawa Hyung Min pergi ke luar negeri sudah bagus. Siapa sangka orang ini tidak akan lari. Sekarang saya membunuh orang sepanjang hari. Chon Man juga sangat bingung. Dia berniat menembak dan membunuh Hyung Min. Siapa sangka di tangannya ada bukti bahwa mereka berdua berkolusi. Dan bukti bahwa ayah Hyung Min menyuapnya dengan 500 juta won. Untuk membantu Hyung Min mencari penggantinya, Hyung Min bisa memberikan bukti ini kepada polisi kapan saja. Apalagi kondisi Hyung Min kali ini terlalu menarik. Chon Man juga terancam. Jadi saya memilih untuk berkompromi. Polisi segera membuka penyelidikan, mengetahui bahwa ayah Hyung Min meninggalkan 5 rumah untuknya. Setelah setiap kejahatan, dia mungkin akan bersembunyi di sebuah ruangan di suatu tempat. Tae Seok berencana menangkapnya. Setelah melapor ke atasan, pimpin orang untuk mengambil tindakan. Kali ini Chon Man tertawa terbahak-bahak lagi, karena dia menceritakan rencana ini pada Hyung Min. Tapi dia tidak tahu, saat itu, Tae Seok mengikutinya. Setelah Chon Man pergi, Tae Seok menemukan ponselnya dan mengirim pesan ke Hyung Min. Lalu menyamar sebagai Chon Man. Tanya Hyung Min di mana dia bersembunyi. Siapa yang mengira dia akan merespons? Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Tae Seok segera mengerti maksudnya. Saya yakin Hyung Min bersembunyi di kapal sebelumnya atau ada kejahatan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Hyung Min ada di perahu mengobati lukanya. Saat melakukan penangkapan, Tae Seok tiba-tiba melaju ke dermaga. Namun polisi juga mendapat kabar bahwa rutenya telah berubah. Chon Man melihat itu dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Segera menyuruh Hyung Min untuk segera melarikan diri. Ketika Tae Seok tiba, tidak melihat siapapun lagi. Dia menemukan kulkas digunakan untuk membekukan tubuh. Tae Seok segera membukanya. Saya menemukan bahwa itu penuh dengan foto saudara perempuan saya. Juga berarti target Hyung Min selanjutnya. Itu Tae Hee. Ia pun segera pergi ke rumah adiknya. Untungnya Hyung Min tidak punya waktu untuk bertindak. Tae Hee masih aman. Tae Seok tidak merasa aman dengan adiknya. Jadi beritahu Ji Deo, lindungi adik perempuanmu yang berusia 24 tahun. Tapi Hyung Min mendapat dukungan polisi. Jadi perlindungan tidak ada gunanya. Hyung Min meminta Chon Man membantunya mengalihkan perhatian Ji Deo. Lalu dia membuatnya pingsan dan ambil pistolnya. Tae Hee tidak lagi dalam perlindungan polisi. Dengan mudah diculik oleh Hyung Min. Lalu dia mengirim pesan teks ke Sun Jae dengan konten, jika kamu ingin mengembalikan ingatanmu 13 tahun yang lalu, temui aku. Sun Jae tahu pasti ada jebakan, tapi untuk menemukan kenangan yang hilang, dia masih mengambil risiko. Terakhir, juga ditangkap. Hyung Min kemudian mengirimkan pesan pada Tae Seok, menyuruhnya datang sendiri agar dia bisa menyelamatkan adiknya.
Jangan membuat polisi khawatir. Saat Tae Seok sampai di tempat yang ditunjuk Hyung Min, Hyung Min memegang pistol dan mengancam kedua orang itu. Memaksa Tae Seok memilih satu orang untuk mati. Di satu sisi adalah saudara perempuan kandungku. Di satu sisi adalah gadis yang telah membuatnya merasa bersalah selama 13 tahun. Hyung Min melihat Tae Seok ragu-ragu. Dia sangat bersemangat. Setelah berpikir dengan hati-hati, Tae Seok memilih untuk menembak Sun Jae. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Tembak Sun Jae. Saat Sun Jae mendengarnya, kekecewaannya terlihat jelas. Tepat pada saat itu Hyung Min hendak menembak. Tae Hee tiba-tiba mendorongnya hingga terjatuh. Tae Seok mengambil kesempatan itu untuk bergegas maju, mengalahkan Hyung Min. Dia akhirnya menangkap bajingan ini. Selama bertahun-tahun sekarang, Hyung Min tidak tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah dia bunuh. Memikirkan hal ini, Tae Seok tampak gila. Hari ini saya akan mengambil nyawa orang ini di sini. Pukul saja dia sampai mati. Tae Hee segera berlari untuk menghentikannya. Dia tidak menginginkan saudara laki-laki menjadi pembunuh karena binatang ini. Saat ini, kalimat dari Sun Jae menyebabkan Tae Seok kehilangan konsentrasi. Seperti yang diharapkan, dia tetap memilih saudara perempuannya. Hyung Min memanfaatkan kesempatan itu menggunakan pisau untuk mencekik Tae Seok, bersiap untuk mengambil nyawanya. Tae Hee memegang pistol di atas meja, berniat membunuh Hyung Min, tapi dia tidak pernah membunuh siapapun. Apalagi adikku masih di depan. Dia tidak bisa mengambil tindakan. Saat ini, Sun Jae memegang tangannya. Terlihat jelas kebencian di matanya. Sekarang tidak ada yang tahu siapa yang dia rencanakan untuk dibunuh. Ketika suara tembakan terdengar, keduanya jatuh ke tanah. Karena serangannya yang kuat, Sun Jae pun pingsan. Hyung Min mengutarakan keinginannya. Saat Tae Seok terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. Dia dan Tae Hee pergi menjenguk Sun Jae yang masih koma. Saat keduanya berbicara, hal itu disebutkan. Saat itu, Tae Seok memilih adiknya, karena kedua kakak beradik itu telah berhutang pada Sun Jae selama 13 tahun. Jika Hyung Min membunuh Sun Jae lagi kali ini, Tae Hee pasti akan menyelamatkannya. Saat itulah Tae Seok mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan mereka berdua. Saat ini mereka tidak mendeteksinya. Sun Jae sudah sadar kembali. Ketika dia bangun, ayo temukan Tae Seok. Jika kamu ingin aku memaafkanmu, tolong cari tahu siapa yang membunuh orang tua angkat saya. Ini adalah siaran langsung hukuman mati. Seluruh penduduk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Dalam satu hari, tingkat persetujuan hukuman mati mencapai 70%. Suk-go akan dieksekusi di tempat. Yo Jung memaksanya berlutut di tanah, menyatakan kejahatannya di hadapan seluruh negeri. Kemarin Suk-go baru saja menyelesaikan hukumannya dan dibebaskan, namun ia kembali melakukan kejahatan. Pada tengah malam, saya dan kaki tangan saya melihat pasangan. Dua orang saling memukul sampai mati. Dia juga memiliki niat buruk terhadap pacarnya. Saat itulah kaki tangannya menarik gadis itu ke dalam gang. Dia memegangi kepalanya dan berlari keluar lagi. Karena Yo Jung menjatuhkannya, terampilan Yo Jung tajam. Kalahkan musuh dengan cepat, lalu pukul dia sampai mati. Suk-go mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kuat. Segera melarikan diri, tapi dia bukan milik daerah itu. Akhirnya menemui jalan buntu. Yo Jung segera menyusul. Suk-go kemudian ditangkap dan dibawa ke lokasi siaran langsung. Esokan harinya, polisi menemukan pria tersebut dipukuli hingga tewas oleh Yo Jung. Mereka segera membuka penyelidikan. Melalui itu, diketahui Mendiang dan Suk-go memiliki catatan kriminal. Sering menguntit dan menganiaya perempuan. Pernah dipenjara, juga akan ditalangi, karena tidak ada korban yang tahan. Ancaman datang dari keluarga mereka. Akhirnya terpaksa proaktif mengusulkan mediasi. Kali ini, siaran langsung hukuman mati Yo Jung menarik perhatian Tae Seok. Menghukum narapidana secara sewenang-wenang adalah tindakan ilegal. Sekarang ingin menghentikan Yo Jung, maka Anda perlu mencari tahu di mana akan melakukan streaming langsung. Melalui video sebelumnya, Suk-go menganiaya seorang wanita. Tae Seok mengetahui kalau dia ada di gudang saat itu. Tempat ini terlihat persis seperti gudang di siaran langsung. Tae Seok segera memimpin anak buahnya dengan sekuat tenaga untuk menangkap orang yang merekam video tersebut. Lalu menanyakan lokasi gudangnya, untuk tiba di sana tepat waktu untuk menghentikannya. Tapi pengatur waktu pada streaming langsung telah berakhir. Persentase yang mendukung eksekusi melebihi 70%. Yo Jung tidak ragu sama sekali, mengenakan topi hitam pada Suk-go. Lalu kaitkan talinya sampai ujung dan tendang kursinya. Suk-go meronta kesakitan. Saat ini, Tae Seok tiba. Yo Jung melihatnya dan lari. Tae Seok mengejar lawannya hingga ke atap. Yo Jung tidak punya cara untuk melarikan diri. Segera mengambil resiko dan melompat ke atap sebelah. Tae Seok bertanya padanya mengapa dia melakukan itu. Yo Jung menjelaskan, orang seperti Suk-go akan mati jika tidak melakukannya. Kan selalu ada cara untuk menghindari sanksi hukum. Merugikan masyarakat. Jika hukum tidak dapat menyembuhkan mereka, dia secara pribadi akan menghukum. Yo Jung lalu lari. Tae Seok kembali ke kantor polisi sambil memikirkan perkataan Yo Jung. Dia tiba-tiba teringat kebencian Yo Jung. Penjahat dibebaskan lebih awal. Mungkin dia salah satu korbannya. Saat ini, Tae Seok menemukannya. Urutan nomor pada live streaming Yo Jung memiliki pola. Jelas hanya waktu. Itu juga berarti hari ini sangat penting bagi Yo Jung. Tae Seok menduga itu sangat mungkin terjadi. Adalah tanggal pembebasan penjahat tertentu. Dari sistem kepolisian, mereka menyelidikinya. Ada banyak narapidana yang dibebaskan dari penjara pada hari kedua bulan Januari. Tapi hanya Wo Jin melakukan kejahatan berkali-kali, berusaha segala cara untuk keluar dari penjara lebih awal.
Penjahat ini akan menjadi target Yo Jung selanjutnya. Ketika menyelidiki sejarah kriminalnya, mereka mengetahuinya tahun itu setelah pembebasan awal mereka. Wo Jun berlari ke rumah Yo Jung untuk melanjutkan kejahatannya, mempermalukan dan membunuh istrinya. Saat itu, saya sedang minum alkohol dan tidak waspada. Dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Yang lucunya adalah, ketika dia tahu Yo Jung berencana menyerangnya, Wo Jun ingin Tae Seok mengantarnya keluar penjara. Bukankah kamu bilang seseorang ingin membunuhku? Polisi harus melindungi orang yang tidak bersalah seperti saya. Apakah Anda juga dianggap sebagai orang yang tidak bersalah? Saya hanya membunuh satu orang. Saya menghabiskan 8 tahun di penjara. Saya sudah menebus dosa-dosa saya. Setelah keluar dari penjara, saya juga dianggap tidak bersalah. Sejujurnya, semua orang ingin membunuhnya. Tapi itu polisi. Tae Seok terpaksa menghentikan rencana balas dendam Yo Jung. Harinya telah tiba bagi Wo Jun untuk dibebaskan dari penjara. Tae Seok memutuskan untuk mengantarnya pulang. Ketika pulang ke rumah, Yo Jung tiba-tiba muncul. Bersiaplah untuk membunuhnya. Siapa yang akan dihentikan oleh polisi? Kali ini, Wo Jun melepas topengnya. Siapa sangka itu adalah Tae Seok. Tapi orang yang berseragam polisi adalah penjahatnya. Wo Jun melihatnya dan lari. Yo Jung segera menyusul. Yang belum lama ini, dia menangkap Wo Jun dan membawanya ke balkon, berniat melemparkannya ke bawah tangga. Saat ini, Tae Seok berlari untuk menghentikannya. Apakah Anda ingin istri Anda melihat Anda seperti itu? Melihat suaminya menjadi pembunuh karena dia. Yo Jung melepaskan Wo Jun. Tae Seok mengira dia telah meyakinkan Yo Jung. Siapa sangka Yo Jung mengangkat tongkatnya. Setelah Wo Jun meninggal, Yo Jung mencoba melompat dari gedung dan bunuh diri. Untungnya, Tae Seok segera berlari menyelamatkannya. Namun yang menanti Yo Jung adalah sanksi hukum. Tae Seok menyaksikan Yo Jung dibawa pergi. Tiba-tiba ia memikirkan sebuah pertanyaan yang membuat Tae Seok berpikir lama. Jika hukum tidak dapat memperoleh kembali keadilan, gunakan cara Anda sendiri untuk menuntut keadilan. Benar atau salah? Tidak lama kemudian, Tae Seok menerima tes untuk soal tersebut. Setelah pulang ke rumah, dia menerima palu yang berlumuran darah. Itulah senjata pembunuh yang hilang dari rumah orang tua angkat Sun Jae. Sun Jae sengaja mengirimkan palu itu kepada Tae Seok. Dia ingin dia menyelidiki kembali kasus orang tua angkatnya. Melihat antara keadilan dan hukum, yang mana yang akan dipilih Tae Seok? Menurut pemeriksaan forensik, palu ini memang telah membunuh orang tua angkat Sun Jae, tapi tidak ada sidik jari di sana. Mereka hanya bisa menyelidiki dari mana palu itu dibeli. Polisi pergi ke banyak toko untuk mengajukan pertanyaan. Palu ini diimpor. Selain itu, produksinya sudah lama dihentikan. Saat ini belum bisa dibeli di pasaran. Beruntungnya mereka akhirnya menemukan toko yang menjual palu jenis ini. Pemiliknya ingat bahwa dia pernah menjualnya kepada seseorang sebelumnya. Jadi Tae Seok mengekstraksi kamera toko, menemukan bahwa orang yang membeli palu itu adalah Sun Jae. Ketika arah penyelidikan condong ke arah Sun Jae, seorang lelaki tua datang ke stasiun untuk mengaku. Dia mengaku membunuh orang tua angkat Sun Jae. Semua orang sangat terkejut. Tae Seok segera menginterogasinya. Dia adalah wakil direktur di pabrik orang tua Yo Jung, menjual hidup mereka selama beberapa dekade. Namun kemudian perusahaan tersebut bangkrut. Mereka melimpahkan seluruh utangnya kepadanya. Dia menemui orang tua Sun Jae untuk berdebat namun tetap dipermalukan. Dalam kemarahan, dia memanfaatkan waktu mereka untuk beristirahat, menghindari kamera, menyelinap ke rumah mereka. Untuk mencegah anjing menggonggong, dia menyuntiknya dengan obat bius. Lalu membunuh semua anjing dan orang tua Sun Jae. Lalu memasukkan semua bukti kejahatan itu ke dalam tubuh anjing itu. Terakhir, sebelum dilakukan pemeriksaan forensik, ia membakar tubuh anjing tersebut. Sebelum kremasi, keluarkan palu. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa dia menderita kanker. Itu sebabnya saya datang untuk mengaku. Tae Seok tidak percaya, tapi apakah dari motif kejahatannya dan detail kasusnya? Bahkan cara menghancurkan bukti pun konsisten. Untuk menguatkan kesaksiannya, polisi menggeledah rumahnya. Ditemukan pada hari terjadinya kejahatan. Ponselnya terhubung ke set wifi. Apalagi pada saat kejadian, trafik jaringan yang digunakan cukup banyak. Itu juga berarti dia tidak ada di tempat kejadian. Tae Seok memanfaatkan bukti ini untuk menginterogasinya. Mengapa menyalahkan orang lain? Dia harus mengaku dengan jujur. 13 tahun yang lalu, ketika Hyung Min mencoba membunuh Sun Jae, orang tua kandungnya mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Ketika Sun Jae berlari ke jalan, wajahnya ditabrak mobil. Orang yang menikamnya adalah ayah angkatnya. Pada saat itu, setelah menikam seseorang, dia tidak berniat menyelamatkan. Saya harus memberitahu orang tua ini untuk menghancurkan tubuhnya. Saat membuang jenazah, dia menemukan Sun Jae masih hidup. Jadi saya tidak mengambil tindakan yang membawanya ke rumah sakit. Rumah sakit merawat luka Sun Jae, bantu dia memulihkan wajahnya. Seperti setelah operasi, wajahnya benar-benar berbeda. Ingatan sebelumnya juga hilang karena kecelakaan itu. Setelah itu, ayah angkat Sun Jae bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia sudah membuang jenazahnya. Orang tua itu jujur, diberitahu, orang tua angkat tidak yakin. Jadi aku pergi mencari Sun Jae, membawanya pulang. Tapi setelah kembali, ibu angkatnya tidak menyukainya, memperlakukannya dengan buruk setiap hari. Hanya perlu Sun Jae menelepon ibu, akan dikunci di ruang bawah tanah. Nanti demi keamanan, orang tua angkatnya membawa Sun Jae ke luar negeri. Siapa sangka beberapa tahun kemudian, dia akan pulang sendiri. Ku mendengar perkataan ibu angkatku. Kenapa anak itu tiba-tiba pulang ke rumah? Jika orang tua itu mengatakan yang sebenarnya, kita pasti akan mati. Selama bertahun-tahun, Sun Jae masih tidak mengerti alasannya. Meskipun orang tua angkatnya mengadopsinya, mereka tetap membencinya. Jadi Sun Jae menanyai orang tua itu, apa yang disembunyikan orang tua angkatnya? Orang tua itu menceritakan semuanya pada Sun Jae. Saat Sun Jae mengetahui hal ini, dia sangat marah. Jadi dia membuat rencana, membunuh orang tua angkatnya. Orang tua itu menyalahkan Sun Jae, karena aku merasa bersalah, jika dia tidak menceritakan kisah itu tahun itu. Sun Jae juga tidak akan tragis seperti sekarang. Apalagi dia juga mengidap kanker, jadi cara kerjanya dua arah. Saat mengetahui kebenarannya, Tae Seok sangat terkejut. Pikirkan tentang penderitaan yang harus dialami Sun Jae. Itu semua untukku, dia sangat bersalah, tapi apapun yang terjadi harus terjadi. Dia mengatur untuk menemui Sun Jae di jembatan. Sun Jae pun berbicara jujur kepada Tae Seok.
Dia menyuruhnya untuk menyelidikinya adalah agar Tae Seok lebih memahami dirinya. Tapi Tae Seok ingin berperan sebagai petugas polisi. Dengan tegas menuntut agar Tae Seok diadili. Saya memaksa Anda untuk menyelidiki kasus saya. Apakah kamu pikir aku ingin menyiksamu? Berapa banyak kesempatan yang kuberikan padamu untuk memaafkan? Anda bisa menghentikan penyelidikan. Anda juga bisa membiarkan orang tua yang disalahkan. Tapi Anda tetap memilih untuk menangkap korbannya, yaitu saya. Sebenarnya tujuan Sun Jae sebenarnya. Aku ingin tahu posisiku di hati Tae Seok. Perkataan Sun Jae membuat Tae Seok tertegun. 3 kata korban, mengingatkannya pada Tuan Song. Yo Jin untuk mencari keadilan bagi ayahnya. Yo Jung membalaskan dendam istrinya. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Namun pada akhirnya berakhir tragis. Penjahat jahat dilarang lagi. Selama bertahun-tahun, dia hanya tahu cara menangkap penjahat. Tapi ini saatnya untuk berpikir ulang. Apakah orang yang kita tangkap benar-benar penjahat? Sun Jae sangat kecewa pada Tae Seok. Dia mendorongnya dari jembatan. Awalnya dia hanya bercanda, sama sekali tidak tulus padaku. Orang kesepian sepertiku, tindakan kecil saja darinya akan membuat Anda berpikir itu tulus. Tae Seok merasa bersalah dan menutup matanya. Lepaskan tangan, tidak. Maka itu hanya aku. Keduanya jatuh ke sungai bersama-sama. Tak lama kemudian, Tae Seok kembali ke kantor polisi. Hal pertama adalah menangkap Chon Man. Dia membuka rekaman untuk membuktikan bahwa dia bersekongkol dengan Hyung Min. Kapten Jeon, kamu harus membantuku. Seperti sebelumnya, lepaskan borgolku. Dengan cepat menghilang dari lokasiku. Kalau bukan karena Chon Man berkolusi dengan Hyung Min, tidak akan banyak orang tak berdosa yang mati. Tae Seok memukulinya, lalu membiarkan Chon Man makan di penjara selama 10 tahun. Kini Tae Seok paham apa yang benar. Meskipun mempertimbangkan tanggung jawab polisi, dia telah gagal.